Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, sugeng dalu, dan selamat malam ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Kembali lagi dengan saya Galeri Pusaka Tuban yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur. Pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pusaka yang saya review ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Sebelum nonton lebih lanjutnya, jangan lupa dibantu subscribe dan dibantu like-nya ya. Langsung saja ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Yang pertama ini ada dapurnya brojol ya. Dapur brojol dengan pamornya melati sinebar. Ya. Tangguhnya atau estimasinya masuk di era Mataram ya. Dapur brojol, tuah atau filosofinya biar brojol terus ya rezekinya, biar mengalir. Kalau untuk filosofi melati sinebar sendiri mengajarkan penyabaran ya, kebaikan dan keindahan dalam setiap tindakan. Ya, seperti melati yang menyebar ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Kita lebih dekat dulu ya. Dapur brojol dengan pamornya melati sinebar. Estimasinya masuk di era Mataram. Untuk pusakanya ini top, sepuh ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Nanti kalau tidak sepuh bisa dikembalikan. Yang jelas pusakanya top, sepuh juga ya. Dijamin sepuh. Keris dapur brojol dengan pamornya melati sinebar. Estimasinya masuk di era Mataram. Maklum ya, pojoknya lumayan korosi ya, ujungnya ujung bilah. Maklum sudah kemakan usia. Dialih rawatkan atau dimaharkan dengan mas kawinnya atau maharnya 1.500.000 rupiah. Sudah free ongkir ya. Sudah free ongkir kecuali keluar Jawa, ditambah ongkos kirimnya ya sahabat-sahabatku, teman-teman. Apabila nanti kurang jelas, kurang detail, dijawab saja ya. Keris dapur brojol dengan pamornya melati sinebar. Estimasinya masuk di era Mataram. Monggo jika panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut bisa di screenshot ya, dikirim ke nomor kontak yang sudah tertera di kolom deskripsi. Untuk warongkonya Gayaman Solo. Warongkonya juga top ya doh. Warongkonya juga top. Kemungkinan iras. Warongkonya iras ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Monggo jika panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa di screenshot, dikirim ke nomor kontak yang sudah ada di kolom deskripsi. Ini belum setelan ya. Ini belum setelan, nanti kalau ketemu jodohnya baru disetel ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Maharnya atau mas kawinnya 1.500.000 rupiah. Sudah ya. Nanti kalau jika berkenan atau cocok bisa di screenshot. Kita sepil selanjutnya. Di selanjutnya ini ada dapurnya Sempono ya. Masih plastikan. Oh ya, kita buka dulu. Di selanjutnya ada keris dapur Sempono, loknya lok 9. Ya. Pamornya singkir banyu mili, estimasinya masuk daerah Segalo. Pusaka dapur Sempono, loknya lok 9 dengan pamornya singkir banyu mili. Estimasinya masuk di era Mataram ya. Dapur Sempono dengan pamornya singkir banyu mili ya.
Estimasinya masuk di era Segalo kita. Warongkone Brengah Jogja ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Warongkone nyandang apik. Warongko Brengah Jogja. Apik Mas ya pusakane lho. Warongkone juga gak kalah ganteng ya. Gak kalah gagah. Kita sepil lebih dekat ya. Sempono Luk 9 dengan pamornya Singkir Banyumili. Estimasinya masuk daerah Mataram. Masuk daerah Segalo, mohon maaf ya. Dialihrawatkan atau dimaharkan ya. Dengan maharnya atau mas kawinnya Rp850.000. Ya, maharnya atau mas kawinnya Rp850.000. Maharnya pas ya. Maharnya pas ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Untuk pusakanya ini top, sepuh. Sempono Luk 9 dengan pamornya Singkir Banyumili. Estimasinya masuk daerah Segalo. Luk daerah Segalo masih sudah seperti ini ya sahabat-sahabatku, teman-teman itu. Monggo apabila panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut bisa di screenshot ya. Dapurnya Sempono Luk 9. Warongkone apik Mas. Warongkone apik. Brengah Jogja. Ganteng. Apabila nanti kurang jelas, kurang detail, silakan saja panjenengan japri nomor kontak saya ya. Garis dapur Sempono dengan pamornya Singkir Banyumili. Estimasinya masuk di era Segalo. Panjangnya benar kita ukur ya. Panjangnya 34 ya. Kurang lebihnya panjangnya 34 cm. Garis dapur Sempono Luk 9 dengan pamornya Singkir Banyumili. Estimasinya masuk di era Segalo. Ya. Monggo apabila panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak yang sudah ada tertera di kolom deskripsi ya. Dikirim ke nomor kontak saya, nanti saya taruh di kolom deskripsi. Sudah ya. Kita sepil selanjutnya. Di selanjutnya ada dapur Sempaner ya. Dapurnya Sempaner. Dapurnya Sempaner dengan pamornya Wahyu Temurun. Pamornya Wahyu Temurun. Estimasinya masuk daerah Mataram. Garis dapur Sempaner dengan pamornya Wahyu Temurun. Estimasinya masuk daerah Mataram. Panjangnya 34 kurang 2 mili ya. Panjangnya 34 ya. Wahyu Pamor Wahyu Temurun sendiri memiliki tuah atau filosofi, memiliki makna sebuah harapan yang tinggi agar pemiliknya selalu diberikan petunjuk atau wahyu ya. Itu untuk dari tuah atau filosofi Pamor Wahyu Temurun ya sahabat-sahabatku, teman-teman. Warongko Gayaman Jogja. Warongkone ya apik ya. Warongkone ya ganteng ya apik. Garis dapur Sempaner dengan pamornya Wahyu Temurun. Estimasinya masuk di era Mataram. Untuk pusakanya ini top, sepuh. Nanti kalau tidak sepuh monggo panjenengan tukar dengan yang lain atau dikembalikan ya. Itu Mas ya. Gagah pusakanya. Ke dapurnya Sempaner dengan pamornya Wahyu Temurun. Estimasinya masuk di era Mataram.
dialihrawatkan dengan maharnya atau mas kawinnya Rp850.000. Maharnya pas ya, Rp850.000. Monggo apabila panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak saya yang sudah ada di kolom deskripsi ya. Kita sambil ngopi dulu ya sahabat-sahabatku, teman-temanku, sambil nguduk dulu. Udah ya. Nanti kalau kurang jelas, kurang detail silahkan saja dijabri. Kita sepil selanjutnya ya. Di selanjutnya, nah, ini apik meneh mas ya. Di selanjutnya ada dapurnya brojol. Pusaka dapur brojol. Warung kon iki ganteng mas, apik. Pusaka dapur brojol dengan pamornya wengkon nisen. Estimasinya masuk di era Segaluh ya. Pamor wengkon nisen sendiri memiliki tuah atau filosofi sebagai perlindungan ya dan kewibawaan. Itu dari segi tuah filosofi pamor wengkon nisen ya. Kalau tuah dapur brojol ya biar brojol rezeki ini ya. Di zaman dulu dipercaya pusaka dapur brojol sendiri itu sebagai ageman dukun bayi ya, biar brojol. Nah, dari segi tuah atau filosofinya dapur brojol ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Warongkone Wulan Temanggul, Gayaman Jogja. Warongko kesatria ya katanya. Api mas warongkone? Pendoke Kemalu Merah. Kita sepil lebih dekat ya. Keris dapur brojol dengan pamornya wengkon nisen. Estimasinya masuk daerah Segaluh ya. Pusaka ini sepuh ya. Kalau saya ngomong sepuh ya sepuh ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Kalau sepuh-sepuh kamardikan ya kamardikan, STW ya STW. Kalau nom-noman ya nom-noman ya. Pusaka dapur brojol dengan pamornya wengkon nisen. Estimasinya masuk daerah Segaluh. Yang jelas dimaharkan atau dialihrawatkan dengan mas kawinnya atau maharnya Rp850.000. Mahar pas ya. Maharnya pas. Sudah free ongkir. Semua sudah free ongkir ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Kecuali keluar Jawa ditambah ongkos kirimnya ya. Keris dapur brojol pamornya wengkon nisen. Estimasinya masuk di era Segaluh. Panjang bilahnya 36 cm. Ya, panjang bilahnya 36 cm. Monggo apabila panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak saya ya yang sudah ada di kolom deskripsi. Ya. Warungnya apa mas ini? Wulan Temanggul. Sudah ya, nanti kalau kurang jelas, kurang detail, monggo panjenengan japri saja ya. Nanti tak fotokan lebih detail, lebih jelas. Kita sepil selanjutnya ya. Di selanjutnya masih ada dapur brojol lagi ya. Pamornya Kupu Tarung. Estimasinya masuk daerah Segaluh. Ya. Pamornya Kupu Tarung ya.
Garis dapur brojol pamornya Kupu Tarung. Estimasinya masuk di era Segaluh. Warongko Gayaman Solo. Panjang bilai bentar. 34,5 ya, panjang bilahnya 34,5. Dapurnya brojol ya. Pamornya Kupu Tarung. Estimasinya masuk daerah Segaluh ya. Garis dapur brojol pamornya Kupu Tarung. Estimasinya masuk daerah Segaluh. Maharnya atau mas kawinnya Rp1.700.000. Sudah free ongkir ya. Sudah free ongkir. Kecuali keluar Jawa ya, nanti ditambah ongkos kirimnya. Garis dapur brojol pamornya Kupu Tarung. Estimasinya masuk daerah Segaluh ya. Monggo apabila panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut, nanti bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak saya ya. Nanti kalau pengen dilihatkan foto boxnya nanti dijabri saja ya. Kalau kurang jelasnya, kurang detailnya dijabri saja. Nah sudah ya, kita sepil selanjutnya. Jadi selanjutnya yo masih pastikan lagi mas ya, selesai diwarangi juga. Kadang ini masih diplastiki masih keluar karatnya, kadang diwarangi lagi ya, sampai 2 kali sampai 3 kali marangi. Di selanjutnya ada dapurnya Tilam Upi. Ya, pamornya Woswuta. Ki warongkone malah wapi mas, wis nyandang ki malah ya. Oh. Garis dapur Tilam Upi dengan pamornya Woswuta. Yang bagaimana pamor Woswuta sendiri memiliki tuah atau filosofi melambangkan rezeki yang melimpah. Estimasinya masuk daerah Mataram ya ini ya. Panjang bilahnya 36 ya, hampir 36 loh, kurang sedikit 36. Warongko Ladrang Solo. Warongkone apik mas itu. Warongkone gagah, ganteng ya tuh. Pusaka dapur Tilam Upi dengan pamornya Woswuta. Estimasinya masuk daerah Mataram. Yang jelas dialih rawatkan dengan maharnya atau mas kawinnya Rp1.250.000. Ya, maharnya atau mas kawinnya Rp1.250.000, sudah free ongkir, free singkep juga ya sahabat-sahabatku, teman-temanku loh. Dapurnya Tilam Upi, pamornya Woswuta. Estimasinya masuk di era Mataram. Monggo apabila panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut, nanti bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak saya ya. Nanti kalau pengen lihat jelas, kurang detail, kurang jelas, dijabri saja ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Nanti tak fotokan lebih detail, lebih jelas. Ya, dapurnya Tilam Upi, pamornya Woswuta. Estimasinya masuk daerah Mataram. Top mas, sepuh. Ya, nanti kalau tidak sepuh bisa dikembalikan atau tuker dengan yang lain. Yang jelas wis nyandang api, tinggal majang saja pokoknya tuh. Sudah setelan juga ini ya. Sudah dibawa ke tukang warangkas, tinggal majang. Ya. Monggo nanti kalau berkenan atau cocok langsung saja di screenshot. Kita spill selanjutnya ya. Di selanjutnya ada dapurnya Sabu Inten Kinata Emas.
Luknya luk 11. Ya. Pamornya pedaringan kebak. Warangka Ladrang Solo. Garis dapur tilam upi maaf ya. Dapurnya Sabu Inten luk 11 kinatah emas. Pamornya pedaringan kebak. Yang bagaimana pamor pedaringan kebak sendiri memiliki tuah atau filosofi bagi kerezekian ya. Dan kemakmuran. Untuk dari segi tuah pamor pedaringan kebak. Estimasinya masuk daerah Majapahit. Taruh bawah saja agak licin. Dapurnya Sabu Inten luk 11 kinatah emas. Nah, ini kinatah emas, bukan kuningan ya. Pamornya pedaringan kebak. Estimasinya masuk daerah Majapahit. Daerah Majapahit pusakane ya sepertinya kecil-kecil. Kalau utuh ya mahal, lebih mahal ya sahabat-sahabatku. Ini sudah kemakan usia. Ya. Kinatai emas. Sabu Inten luk 11 dengan kinatah emas. Pamornya pedaringan kebak. Estimasinya masuk daerah Majapahit. Dialihrawatkan dengan maharnya atau mas kawinnya 7.500.000 rupiah ya. Maharnya atau mas kawinnya 7.500.000 rupiah. Sudah free ongkir. Sudah free ongkir kecuali keluar Jawa ya, ditambah ongkos kirimnya. Sudah free singkep juga ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Ya monggo nanti jika panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut bisa di screenshot ya, dikirim ke nomor kontak saya. Sudah ya, kita sepil selanjutnya. Di selanjutnya ada dapur tilam upi lagi ya. Pamornya pedaringan kebak, tangguhnya Tuban Pajajaran. Warung kone. Dapurnya tilam upi dengan pamornya pedaringan kebak. Estimasinya masuk daerah Tuban Pajajaran. Panjang bilai apa ya? Panjang bilanya 35 cm ya. Di ujung bilanya sudah korosi ya. Maklum ya teman-temanku, sahabat-sahabatku, kemakan usia. Dapurnya tilam upih, pamornya pedaringan kebak. Estimasinya masuk daerah Tuban Pajajaran. Dialihrawatkan dengan maharnya atau mas kawinnya 850.000 rupiah. Sudah free ongkir ya. Sudah free ongkir. Dapurnya tilam upih, pamornya pedaringan kebak. Tangguhnya atau estimasinya masuk daerah Tuban Pajajaran. Monggo jika panjenengan berkenan atau cocok dengan pusaka tersebut nanti bisa di screenshot ya. Apabila nanti kurang jelas, kurang detail, dijabri saja ya teman-temanku, sahabat-sahabatku, nanti tak fotokan lebih detail, lebih jelas. Warung kone. Udah ya, kita sepil selanjutnya. Masih pastikan ya teman-temanku, sahabat-sahabatku, selesai diwarangi. Ya.
Di selanjutnya ada dapur brojol, pamornya Keleng ini ya, tangguhnya Mataram. Keris dapur brojol dengan pamornya pamor Keleng. Estimasinya masuk di era Mataram ya. Pamor Keleng sendiri memiliki tuah atau filosofi menyimbolkan Tuhan yang ada namun tidak terlihat, serta mengeluarkan agar tidak menyombongkan diri atas apa yang dimiliki. Itu untuk tuah atau filosofi pamor Keleng ya. Panjang bilahnya 34. Warongko Gayaman Solo. Kemungkinan iras ya warongkonya. Bentar, kita lihat dulu. Warongkonya iras. Ya, Gayaman Solo, iras. Ya. Keris dapur brojol dengan pamornya pamor Keleng. Estimasinya masuk di era Mataram. Dialihrawatan dengan maharnya atau mas kawinnya Rp850.000. Maharnya pas ya, sudah free ongkir. Kecuali keluar Jawa ya, ditambah ongkos kirimnya. Dibantu doanya ya sahabat-sahabatku, teman-temanku, supaya pusoko tersebut ketemu jodohnya ya. Nanti kalau belum ketemu jodohnya kita review kembali. Keris dapur brojol dengan pamornya pamor Keleng. Estimasinya masuk di era Mataram. Monggo nanti jika panjenengan berkenan atau cocok bisa di screenshot. Nanti kalau kurang jelas, kurang detail dijawab saja ya teman-temanku, sahabat-sahabatku. Nah, sudah ya, kita sepil selanjutnya. Selanjutnya ini ada dapur brojol lagi ya. Masih plastikan loh. Buka dulu ya. Keris dapur brojol, pamornya Wengkonisen. Ya, estimasinya masuk daerah Mataram, Warongko Gayaman Solo. Panjang bilahnya 34,5 ya. 34,5. Keris dapur brojol pamornya Wengkonisen. Estimasinya masuk di era Mataram. Dialihrawatkan dengan maharnya atau mas kawinnya Rp900.000 ya. Mas kawinnya atau maharnya Rp900.000. Dapurnya brojol, pamornya Wengkonisen. Monggo nanti jika panjenengan berkenan atau cocok dengan pusoko tersebut nanti bisa di screenshot. Nanti kalau kurang jelas, kurang detail dijawab saja ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Sudah ya. Kita sepil selanjutnya. Ini masih belum pas ya, nanti dibawa lagi ke tukang warangka, di setel. Ya, dibantu doanya supaya pada kesempatan malam hari ini pusoko tersebut ketemu jodohnya. Di selanjutnya ada dapur brojol lagi ya. Dapur brojol, pamekan jagat. Pamornya sodo lanang atau sodo sakler. Tangguhnya masuk daerah Majapahit. Dapur brojol pada pamekan jagate ini. Ada pamekan jagate. Pamornya sodo lanang atau sodo sakler. Estimasinya masuk daerah Majapahit. Top mas pusakane, sepuh. Panjang bilahnya
32 ya cm. Warongko Gayaman Jogja. Garis dapur brojol dengan pamornya sodo lanang atau sodo saler. Estimasinya masuk di era Majapahit. Dialih rawatkan dengan maharnya atau mas kawinnya Rp1.850.000. Sudah free ongkir. Kecuali keluar Jawa ya sahabat-sahabatku, teman-temanku. Monggo nanti jika panjenengan berkenan atau cocok nanti bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak saya. Kita spill yang terakhir ya. Yang terakhir ini ada tombak gunungan ya. Tombak gunungan, pamornya pamor wengkon. Tangguhnya masuk Tuban ya ini. Tombak gunungan. Tombak gunungan, pamornya wengkon. Estimasinya masuk daerah Tuban. Maharnya atau mas kawinnya Rp850.000 ya, tanpa landean ini. Maharnya Rp850.000 tanpa landean. Kalau sama landeannya maharnya Rp1.250.000 ya. Kalau itu sama landean, kalau tanpa landean Rp850.000. Tombak gunungan pamor wengkon, tangguhnya Tuban. Monggo nanti jika panjenengan berkenan atau cocok bisa di screenshot dikirim ke nomor kontak yang ada di kolom deskripsi. Dan ya mungkin itu dulu yang saya review. Ya sahabat-sahabatku, teman-temanku ya. Mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Tak tutup dulu, tak akhiri dulu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya.